Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Taufik Iskandar dengan nomor pokok mahasiswa 101222109. Saya adalah mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Yang pertama adalah etika. Apa itu etika? Istilah etika dalam kurung etos berasal dari bahasa Yunani yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, watak, adat, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, dan baik pada diri sendiri atau kepada masyarakat. Menurut Bertens, etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Lalu saya akan membahas tentang etika Pancasila. Apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan yang berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara Indonesia. Berbeda dengan sistem etika lain, seperti etika deontologi yang kaku pada aturan atau teleologi yang hanya melihat hasil. Pancasila adalah etika keutamaan yang menggabungkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Saya akan menjelaskan 5 tentang etika Pancasila. Yang pertama, dimensi spiritual yang mengacu kepada sila pertama. Tindakan dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan nilai agama dan kaidah ketuhanan. Ini adalah kontrol moral tertinggi. Lalu yang kedua, dimensi humanis yang mengacu kepada sila kedua. Menekankan pada memanusiakan manusia. Etika diukur dari sejauh mana tindakan kita menghargai martabat orang lain. Lalu yang ketiga, dimensi solidaritas yang mengacu kepada sila ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas ego pribadi. Tindakan yang memecah belah dianggap secara etis buruk. Lalu yang keempat, dimensi demokratis yang mengacu kepada sila keempat, yaitu menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan musyawarah. Etika di sini adalah tentang kejujuran dan keterbukaan. Lalu yang terakhir, dimensi keadilan yang mengacu kepada sila kelima, yaitu menekankan pada kepedulian sosial. Etika ini menolak eksploitasi dan kesenjangan yang tajam. Lalu selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika bukan sekedar wacana akademis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan karakter bangsa yang sedang mengalami tekanan di era modern. Tanpa etika Pancasila, sebuah bangsa bisa kehilangan arah meskipun memiliki kemajuan ekonomi yang pesat. Berikut adalah poin-poin krusial mengapa Pancasila sebagai sistem etika sangat urgent. Yang pertama, menghadapi dekadensi moral. Pancasila menjadi benteng untuk menjaga moralitas masyarakat dari perilaku yang mementingkan diri sendiri, atau dalam kurung hedonisme, radikalisme,
dan lunturnya sopan santun serta etika berkomunikasi di media sosial. Lalu yang kedua ada penanggalan praktik korupsi, dalam kurung etika birokrasi. Jika hukum adalah tubuh, maka etika Pancasila adalah jiwa. Pancasila menuntut pejabat publik untuk merasa malu melakukan penyelewengan karena sadar akan pengawasan Tuhan yang mengacu pada sila pertama dan tanggung jawab terhadap keadilan rakyat yang mengacu kepada sila kelima. Lalu yang ketiga, menjamin hak asasi manusia secara proporsional. Seringkali atas nama kebangsaan individu, orang melupakan hak orang lain. Etika Pancasila menyeimbangkan kebebasan tersebut dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga setiap warga negara saling menghargai martabat sesamanya tanpa diskriminasi. Lalu yang keempat, landasan etis dalam pengembangan iptek. Pancasila berfungsi sebagai rem atau pengendali agar setiap penemuan dan penggunaan teknologi selalu mempertimbangkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan Indonesia. Lalu yang terakhir, menghadapi polarisasi Pancasila mengedepankan etika musyawarah dan persatuan. Ia mendesak setiap warga negara untuk tetap mengutamakan persaudaraan di atas perbedaan pendapat, sehingga konflik horizontal dapat diredam. Lalu selanjutnya ada alasan pentingnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada peranannya sebagai moral kompas, dalam kurung kompas moral, yang menjaga identitas dan integritas bangsa di tengah dinamika dunia yang berubah sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kurung iptek, yang berkembang tanpa kendali moral dapat membahayakan kemanusiaan, seperti kerusakan lingkungan atau penyalahgunaan kecerdasan buatan. Di era informasi tanpa batas, nilai-nilai luar masuk dengan sangat masif. Tanpa sistem yang kuat, masyarakat mudah terjebak dalam perilaku yang hanya mengejar kesenangan pribadi atau materialisme. Pancasila mengarahkan warga negara untuk membedakan mana yang modernitas dan mana yang penyimpangan moral. Etika Pancasila menempatkan sila ketiga, dalam kurung persatuan, sebagai dasar etis dalam bergaul, sehingga perbedaan pendapat tidak berubah menjadi permusuhan yang merusak tatanan bangsa. Pancasila mengajarkan etika yang seimbang, bahwa kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan tanggung jawab sosial yang mengacu kepada sila kedua dan sila kelima. Kesimpulannya adalah, tanpa menjadikan Pancasila sebagai sistem etika, Indonesia akan kehilangan ruh dan jati dirinya. Pancasila memberikan landasan bahwa menjadi Indonesia bukan hanya soal status kewarganegaraan, tetapi soal perilaku yang beradab, adil, dan berkebutuhan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh. Tanpa etika Pancasila, bangsa ini akan kehilangan arah dan jiwanya di tengah kencangnya arus perubahan dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang kata atau kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga bila ada informasi yang memang kurang untuk disampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.